Halo semua, perkenalkan nama saya Livianti Hakamase dari Program Studi Pendidikan Biologi B 2019 dengan NRM 13046190020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi biomembran. Sebenarnya, apa ya yang dimaksud dengan biomembran? Yuk kita pelajari materi biomembran. Kita akan membahas mengenai struktur dari membran plasma. Jika kita lihat teman-teman, struktur membran plasma ini terdiri dari lipid dan ada protein. Nah, lipid sendiri ini terbagi jadi 3 nih teman-teman. Ada fosfolipid, ada glikolipid, dan ada juga sterol. Untuk fosfolipid sendiri, ini ada 2 bagian, di mana yang pertama bagian kepala itu tersusun atas fosfat dan gliserol yang bersifat hidrofilik. Sedangkan pada bagian ekor ini tersusun dari asam lemak yang mana sifatnya itu bersifat hidrofobik atau sukar terhadap air. Selanjutnya untuk glikolipid ini fungsinya sebagai komunikasi antar sel, dan yang ketiga itu ada sterol. Sterol yang paling banyak itu dijumpai adalah kolesterol. Nah, selanjutnya ada struktur protein, di mana protein ini terbagi 2, ada integral dan ada juga perifer. Jika kita lihat pada gambar, ini merupakan protein integral, dan untuk protein perifer yang berwarna biru ini teman-teman, yang kecil ini menempel pada protein integral biasanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerakan di seluruh membran plasma. Ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ini di mana molekul kecil seperti H2O, NH3, CO2, O2 ini dapat masuk ke dalam membran sel seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu molekul besar seperti hidrokarbon ini, namun dia bisa larut nih di dalam lipid. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam membran sel. Selanjutnya yang ketiga itu di mana molekul seperti glukosa ini walaupun dia larut dalam air, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam membran sel, sehingga dibutuhkan adanya fasilitator. Itu nanti yang disebut dengan difusi terfasilitasi. Selanjutnya ada ion, di mana sama seperti halnya yang proses ketiga tadi, ion ini tidak dapat memasuki membran plasma. Jadi dibutuhkan adanya fasilitator tersebut untuk masuk ke dalam membran plasma. Nah, gerakan-gerakan molekul sel itu ada pasif, ada aktif, ada endositosis, dan ada eksositosis. Bedanya apa sih? Pasif itu dia tidak membutuhkan energi, di mana walaupun dia dapat bergerak namun tidak membutuhkan adanya energi berupa ATP tadi. ATP. Nah, jenis dari transport pasif itu ada 3, ada difusi, ada osmosis, dan difusi terfasilitasi. Mungkin dari teman-teman sudah pernah mempelajarinya ketika SMA. Selanjutnya yang kedua itu ada transport aktif, di mana dia membutuhkan energi. Energinya tadi apa di sini? Berupa ATP tadi, teman-teman. Nah, di sini juga terjadi pergerakan molekulnya gitu ya. Terus yang ketiga itu adanya endositosis. Endositosis ada perpindahan molekul besar. Molekul besarnya berupa apa nih? Berupa ada organisme, molekul besar lainnya seperti tadi hidrokarbon di sini. Terus ada juga ion ataupun yang lainnya seperti itu. Endositosis ini dibagi menjadi 2, ada fagositosis dan ada juga pinositosis. Yang keempat ada eksositosis, di mana eksositosis ini kebalikan dari endositosis, yaitu adanya pengeluaran material tadi. Materialnya tadi yang berupa molekul-molekul itu, ada hidrokarbon, glukosa, dan yang lainnya. Semoga apa yang telah dijelaskan mengenai materi biomembran dapat dipahami ya teman-teman. See you later. Bye.